la yaghdibu. Nabi enggak mensifati bahwa seorang mukmin itu, orang yang beriman itu enggak pernah marah, enggak. Tapi Nabi mensifati seorang mukmin itu, orang yang beriman itu, dia mudah marah, tapi mudah buat memaafkannya, mudah kesal sama orang, tapi mudah buat baiknya. Gitu, enggak berhari-hari gitu dibawa tuh yang namanya persoalan, cepat dia buat yang namanya cairnya. Dan hadis dari Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Bukan orang yang dibilang kuat itu orang yang gampang emosian. Orang bilang, wah dia menjagoan, dicolek dikit juga wah naik dia, marah dia. Tapi orang begitu nggak dibilang sama Nabi. Orang tersebut adalah orang yang kuat. Tapi dibilang sama Nabi, inna masyadid alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Orang yang hakikatnya disebut orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk mengkontrol jiwanya, mengkontrol hawa nafsunya, gitu, mengkontrol hawa nafsu. Dia marah, tapi kekontrol, nggak siapa aja akhirnya digebukin sama dia. Dia punya persoalan sama si A, si B, si C, si D, si X, si X, semua sampai si Z dibawa-bawa. Enggak, itu enggak membabi buta, itu enggak membabi buta. Jadi dia kontrol emosinya, itu baru namanya orang yang kuat. Itu orang yang kuat tuh orang yang bisa kontrol jiwanya, kontrol hawa nafsunya. Kata ulama, bilang apa ulama? Muqabalatul isaati bil isaah ka muqabalatin nari bin nar. Kalau yang namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan juga, itu kayak orang api dibayar sama api juga. Itu api bukan padam, tapi malah makin gede. Itu ngomongnya. Jangan. Tapi dibilang sama ulama, wa muqabalatul ihsani bil ihsan ka muamalatit tujjar. Kalau orang yang berbuat baik lalu membalas kebaikan itu juga, itu perilaku pedagang. Perilaku pedagang. Kalau jahat dibalas jahat, itu kayak kita bayar api dengan api. Kalau ada orang berbuat baik, baru kita berbuat baik, kata ulama, itu cuma perihal kayak para pedagang. Pedagang kan gak bakalan ngasih barang ke kita, kecuali kita ngasih duit belanjaan barang itu. Gitu. Jadi itu belum terbaik. Meskipun udah dikatakan baik, tapi belum terbaik. Karena orang yang baik itu adalah yang membalas kebaikan atas kebaikan orang lain kepada kita. Kita dikasih kebaikan sama orang lain, kita balas kebaikan lagi kepada orang tersebut. Kita udah disebut orang yang baik. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau cuma baik, dari baik balas baik. Tapi yang terbaik adalah orang yang dijahatin orang, digedekin orang, digabaikin orang, tapi dia masih terus berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Itu siapa yang ngelakuin begitu? Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam riwayat hadis dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tuhibbuna ka Abi Dhamdam?" Apakah kalian enggak pengen, kata Nabi ngomong sama sahabat, enggak pengen apa kalian layaknya seperti Abi Dhamdam? Ada Pak kenal di sini Abi Dhamdam? Ada kali warga sini namanya Abi Dhamdam? Kata Nabi, emang pada enggak pengen jadi kayak Abi Dhamdam? Terus para sahabat bilang begini, qalu ya Rasulullah, wa man Abu Dhamdam? Ya Rasul, emang Abu Dhamdam itu siapa? Sampai kau contohkan kita ini
disuruh ikut kayak Abu Domdom. Emang Abu Domdom itu siapa ya Rasul? Terus kata Rasul, Inna Abu Domdom kana idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala man zalamani. Biar pada tahu, kata Rasul, Abu Domdom itu yang kalau dia pagi dia berdoa. Beliau ngomong begini dalam doanya, Allahumma inni tasaddaqtu bi'irdi ala man zalamani. Ya Allah, sudah aku relakan semua, sudah aku berikan semua maafku kepada orang yang telah menzolimiku. Aku udah maafin semua ya Allah, buat orang-orang yang udah ngejahatin saya, yang udah dendam sama saya, yang udah gak baik sama saya. Di pagi hari ini, setiap harinya aku ucapkan hal tersebut. Aku berikan ridho, aku berikan maaf untuk mereka yang sudah menzolimiku. Tuh, Abu Domdom gak punya yang namanya dendam kepada siapapun yang pernah menzoliminya. Jadi tiap pagi ngelos saja udah, ngelos saja. Biar kata ada yang gak demen sama dia, ada yang gak suka sama dia, ngelos saja pokoknya. Kata Abu Domdom, aku udah maafin semuanya. Jadi kalau ketemu sama siapapun bawaannya enak. Itu bawaannya enak. Kalau kita banyak musuh, kalau kita banyak orang yang bersinggungan sama orang yang gak suka sama kita, terus kita bawa tuh kondisi itu seterusnya, hidup kita sempit. Itu mau ke sono, ya ada dia. Sampai mau ngaji aja, gua kagak ngaji ya. Ada dia, gitu ngomong. Jadi kagak ngaji gara-gara ada orangnya kita kagak suka. Gitu ngomong. Makanya jangan. Udah kasih maaf, kasih ridho, udah gitu, nggak kita anggap lagi tuh persoalan dengan orang lain. Sampai dikatakan juga sama ulama, al-ihsan ila man asa'a ilaihi afdal li'annahu yadullu ala kamali imanihi wa ikhlasihi wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita kasih kebaikan nih kepada orang yang jahat sama kita, itu merupakan hal yang utama. Karena apa? Bi'annahu yadullu ala kamali imanihi, karena menunjukkan hal tersebut atas kesempurnaan iman orang itu. Orang itu benar-benar tuh sempurna imannya. Terus apa lagi? Wa ikhlasihi, sempurna ikhlasnya. Tulus ikhlas itu manusia model kayak begitu. Wa quwwati yaqinihi, dan menunjukkan kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qahri nafsihi, dan ia tundukkan akan hawa nafsunya. Itu. Jadi hadis ini memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memberikan maaf kepada saudara kita. Jadi kalau kita ketemu sama saudara muslim kita, senyum, itu senyum. Kita merasa orang yang paling gembira. Hadis yang sering kali dibawakan sama guru kita Ustaz Yahya bin Fauzi. Apa kata beliau? Kata Nabi, "Idza taqal muslimani fatasafaha." Kalau ada dua orang bertemu, ya kan, terus berjabat tangan, usimat bainahuma mi'atu rahmatin, maka akan diberikan kepada dua orang tersebut 100 rahmat Allah. Fatis'una li aksarihima bisyra, 90 bagian rahmat tersebut diberikan kepada orang yang begitu sangat gembira, paling gembira ketika bertemu dengan saudaranya. Dan 10 bagian rahmat sisanya diberikan kepada yang biasa-biasa aja. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita, ya Allah, biar kita kira, meskipun tetangga kita yang sering kali kita ketemu itu, terus kita tanyain kabarnya, gimana kabar, sehat. Itu kan yang dikerjain Rasulullah, bukan basa-basi. Itu Rasulullah di dalam kitab Ihya itu, setelah ngajar di rumah beliau Selasa malam Rabu, di dalam kitab Ihya dibilang Rasulullah ketemu orang, terus Rasulullah pasti nanya tuh, gimana kabarmu? Itu model manusia macam-macam. Ketika ditanyain kabar, gimana kabarmu? Ada yang jawabnya baik, ada yang diem aja. Gimana kabarnya deh? Doang. Doang. Kabarnya doang.
Tapi ada yang ketika ditanya kabar, gimana kabar ente? Ya Allah, alhamdulillah sehat berkat doa antum. Nah kata Rasul, itu tujuanku menanyakan kabar